warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna laka syakirin wa laka dhakirin wa lidunubina minal mustaghfirin. Ikhwani wa akhwati fillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Syekhul Islam Ibn Hajarin Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita sudah masuki bab baru, babul masih alal khufain, hadis ke-53. Sebetulnya udah pernah kita singgung ya pada hadis masalah wudu. Di sini beliau pertegas lagi dengan mengkhususkan pembahasan tentang al-masah alal khufain, mengusap khuf. Nah, babu al-masah alal khufain, mengusap kedua khuf ketika berwudu. Jadi khuf itu sepatu yang menutupi mata kaki. Ya, seperti sepatu untuk polisi, sepatu tentara itu PLN ya, atau petani pakai bot. Nah, itu masuk khuf, menutupi mata kaki. Jadi kalau khuf menutupi mata kaki nggak apa-apa. Kalau celana sarung yang dari pinggang ke bawah itu Rasulullah melarang. Kaos kaki nggak apa-apa. Yang dari bawah ke atas ya. Kalau dari atas ke bawah sarung, baju, jubah itu laki-laki dilarang menutupi mata kaki. Seperti itu. Tapi kalau yang dari bawah seperti sepatu, kaos kaki nggak apa-apa. Nah, terus kalau selimut waktu tidur nutupi mata kaki boleh ya, karena selimut. Nah, ya karena itu bukan pakaian yang disarungkan. Nah, itu. Jadi di sini hadis ke-53 Anil Mughirah ibn Syu'bah, dari Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddaa. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi wudu. Fa ahwaitu li anzi'a khufaih. Nah, kemudian aku mau mencabut atau melepaskan kedua khufnya Nabi. Jadi khidmah. Jadi Nabi kan kita berkhidmah kepada Nabi. Jadi Nabi mau wudu, dilepaskan sepatunya. Insyaallah. Sebetulnya Mughirah itu bukan kepada Nabi saja. Ya, ketika dia safar dengan Anas bin Malik itu lebih muda usianya daripada Mughirah. Tapi Mughirah berkhidmah kepada Anas bin Malik. Kenapa? Karena Anas bin Malik itu orang Ansor. Orang Ansor itu baik sekali. Dia penduduk asli tapi baik sama pendatang, orang Muhajirin. Disambut, bisnis bareng, jihad bareng, menegakkan Islam bareng. Jadi Mughirah juga tahu diri, pendatang. Ya berbuat baik juga. Nah, gitu. Bukan pendatang sombong, menghina yang ada di situ, udah dikasih makan. Menghina lagi, menghina yang ngasih makan dikit banget, atau apa? Ya miskin-miskin yang ngasih makan. Ya Allah, udah dikasih. Kalau kufur kita itu nggak akan bisa sukses dimanapun. Nggak ada yang suka sama kita. Ya. Kalau kita sombong, merendahkan orang, ditolong malah mentung, ditolong malah menyakiti, ditolong malah menyakiti, ditolong malah mentung. Itu kata orang Jawa. Nah, persis kayak Bani Israel. Sudah diselamatkan sama Nabi Musa, Nabi Musanya dibully, Nabi Musanya diejek, sampai Nabi Musa ngomong, ya qaumi lima tu'dunani. Wahai kaumku, kenapa sih kamu itu nyakiti aku terus? Nabinya loh dibully. Jadi bukan Nabi Muhammad saja, nabinya dibully. Itu orang tuh kalau udah filsafatnya kelas tinggi, semuanya dibully sama dia, diejek, direndahkan. Yang pintar otaknya dia. Nah, itu ngeri. Nantang Tuhan. Itu kayak Firaun, sama aja. Ya. Jadi Bani Israel yang jahat ya, yang baik ya baik. Kalau betul-betul ngikutin syariat. Ya akhirnya hidupnya nggak bisa ya, karena gitu wataknya,
merasa dia paling bagus, paling mantap, merendahkan orang. Jadi nggak ada yang mau nerima dia. Nah, ciri-ciri akhir zaman dia punya negara sendiri. Nah, itu pembahasannya beda ya. Dari mengusap khuf sampai ke Bani Israel. Nah, jadi gitu. Mughirah itu berkhidmah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas mau dicabut khufnya, kata Nabi, "Da'huma, gak usah dicabut, biarkan aja," kata Nabi. Fa ini adkhaltuhuma tahiratain, karena saya memasukkan kaki saya ini dalam keadaan suci. Maksudnya Nabi sudah berwudu. Ya, kalau janabah Nabi sudah mandi janabah, kemudian Nabi pakai seragam. Ya, salah satu seragamnya khuf, sepatu. Jadi dinas gitu ya. Udah wudu nih, wudu ya, mau berangkat ke kantor kalau kita udah pakai khuf, tes pakainya dalam keadaan suci. Jadi bukan kakinya dicuci, maksudnya dia dalam keadaan suci. Kalau wudu belum batal, gitu. Nah, itu maksudnya. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena saya telah memasukkan kedua kaki saya ke dalam khuf tadi itu dalam keadaan suci. Bukan kakinya saja yang diwuduin, maksudnya Nabi dalam keadaan suci sehingga kakinya juga suci. Famasaha alaihima, kemudian Nabi mengusap khuf tersebut. Famasaha alaihima. Bagaimana? Ya, diusap. Ya, di sini nggak diterangkan bagaimana ngusapnya. Boleh tangan kiri atau dua-duanya langsung gerak. Ya. Namanya usap harus ada airnya dikit. Ya, diusapkan ke atas khufnya. Nah, gitu ya. Coba Udi praktek kakinya. Ya, jadi ambil air dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Bawah ke atas. Punggungnya ya. Nah, inilah katakan ini kaki saya ya. Set. Yang kiri ngusap yang kiri. Gitu. Dari bawah ke atas ya boleh aja. Kiri, tapi kalau bisa dari bawah ke atas. Nah, jadi punggung bukan perut. Nah, gitu. Jadi Nabi wudu biasa ngusap kepala, semua wudu kumur-kumur, tangan, ngusap kepala. Nah, giliran basuh kaki, sepatunya nggak dicopot, tapi Nabi ambil air, basahin, ya, kemudian khufnya diusap, set. Boleh sama-sama langsung atau satu-satu, kanan dulu baru kiri. Intinya diusap. Nah, itu khuf. Nanti ulama berbeda pendapat. Kaos kaki boleh enggak? Kalau ulama Hanabilah boleh. Yang penting kaos kakinya harus tebal. Tebal. Kaos kakinya harus tebal. Bukan legging atau kaos kaki tipis. Ya, yang ada yang tipis yang murah 10.000, 10.000 tiga. Di online ada yang 4.000 satu. Tipis. Itu jangan diusap. Kenapa? Tipis. Jadi ibu-ibu yang pakai kaos kaki tipis jangan diusap. Karena tipis. Lepas. Harus yang tebal kaos kakinya. Jadi kalau mau diusap pakai kaos kaki tebal. Kriteria tebal enggak nerawang, enggak tembus. Ya kayak khuf itu tebal. Nah, ya, jadi jangan yang tipis. Kalau sebagian ulama mengatakan kaos kaki nggak boleh, yang boleh itu khuf atau sejenis khuf. Jadi ada sepatu yang kayak kulit tipis itu, kalau orang-orang Arab sering pakai itu. Jadi dari kulit tapi kayak kaos kaki tapi di kulit, nutupi mata kaki. Nah, itu boleh diusap. Ya, kaos kaki boleh, yang penting tebal, jangan tipis. Jadi kalau mau ngusap nanti, contohnya nih, qadarullah, insya Allah qadarullah juga. Kita musim dingin nih sekarang di Arab. Nah, itu kita akan praktekkan ini nih 12 hari. Kita praktekkan. Tapi kita harus beli kaos kaki tebal. Nah, karena nanti kalau sholat biar cepat, wudu di hotel, berangkat. Nah, jadi usap. Karena musim dingin di sana udah masuk. Lebih cepat sedikit wudunya. Itu. Jadi hadis yang pertama. Walil arba'ah anhu ila Nasa'i anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffi wa asfalahu wa fi isnadihi dha'af. Ada juga riwayat ya dalam Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah ya kecuali Imam Nasa'i. Di situ ada keterangan hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffi wa asfalahu. Nabi itu
mengusap bagian atas khuf dan bawahnya. Nah, ini lemah hadisnya. Karena yang sahih atasnya aja. Yang sahih atasnya aja. Jadi bawahnya enggak usah. Bawahnya itu yang kena tanah itu kotor tangan kita jadinya. Ada hadisnya cuma lemah. Kemudian hadis ke-54. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu qala, ia berkata, "Lau kana ad-dinu birra'yi", seandainya agama itu melulu pakai otak, melulu pakai apa? Pikiran, ya, harus masuk akal terus, ya. Lakana asfalul khuf aula bil masah min a'lah. Ya. Kalau sekedar ngikuti akal ya, murni akal, kita nggak ikut wahyu, harusnya yang diusap itu bagian bawah khuf, bukan bagian atas, karena yang kotor yang bawah, ya nggak, harusnya yang diusap yang kotor, dilap. Ini kok yang atas malah yang diusap. Ya itu, jadi ada beberapa syariat yang kita itu nggak bisa memastikan hikmahnya itu begini. Kadang-kadang ya udah kita ngikut aja. Nah, kita ngikut aja. Kenapa sih harus angkat tangan? Takbiratul ihram angkat tangan. Ya mungkin ada hikmahnya. Bisa benar, bisa enggak kalau kita hikmahnya ini kayak orang menyerah. Serius, kan kayak orang angkat tangan rata-rata begini. Nanti oh bunyi saya mau begini aja. Ya enggak bisa juga. Angkat tangan itu setinggi bahu, kuping sini atau kuping sini. Hikmahnya kita menyerah pada Allah, kayak orang ditodong. Jadi oh, saya mau begini aja, Allah. Ya salah. Jadi jangan murni pakai hikmah. Ya udah, kalau kita bisa menggali hikmahnya, sujud apa hikmahnya? Banyak hikmahnya. Jadi kita jangan sombong, jangan denganga apa. Kepala kita sama bokong itu tinggian bokong, padahal itu menunjukkan. Jadi otak kita, pikiran kita pikir, jangan kita buat sombong lah. Kita harusnya tunduk sama Allah, tawadhu. Perut kita lebih tinggi, perut itu isinya kan kotoran aja. Ya bisa jadi itu, bisa jadi bukan. Udah, perintah sujud ya kita sujud. Tapi ya memang sujud itu merendahkan diri. Ada yang kita nggak bisa cari hikmahnya, atau mentok, ikuti aja. Seperti itu. Kalau berijtihad mencari hikmahnya, ya nggak apa-apa, boleh aja, boleh. Tapi bukan inti, bukan segalanya. Kadang-kadang kan bisa benar, bisa enggak. Emang begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Nah, kenapa pintu surga ada 8, pintu neraka ada 7, Allah nyebutkan. Hikmahnya berarti rahmat Allah lebih luas daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Ya itu salah satu hikmah. Ada yang lain, ada. Ya udah, Allah nggak bisa diungkit. Kok beda 1 nggak beda 1000? Ya kita bukan Tuhan. Terserah Allah. Seperti itu. Kenapa harus 7 pintunya? Apa hikmahnya? Nanti di akhir zaman Dajjal itu akan datang ke seluruh dunia dan Mekah, Madinah. Tapi Mekah, Madinah nggak bisa masuk. Kenapa? Karena nanti Madinah itu akan ada 7 pintu gerbang, 7 celah masuk, semuanya dijaga malaikat. Jadi penyakit taun ya sama Dajjal nggak bisa masuk karena dijaga malaikat. Nah 7 pintu itu pintu yang mana? Apa sekarang udah bisa kita tebak-tebak? Pintu masuk utama Madinah ada 7, tapi banyak pintu. Pintu yang ini atau itu? Wallahu a'lam. Karena malaikatnya juga kita kagak bisa lihat. Udah Jakarta. Malaikatnya kita nggak ngelihat. Pak, Madinah dijaga malaikat, ya, sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Bikulli naqbin min anqabiha malaikah atau malakun. Nah, jadi perlu juga ya penjaga yang kuat itu. Iya benteng yang kuat tuh. Kalau bentengnya nggak kuat, ngoplo penjaganya masuk. Cuma goyang-goyang tuh penjajah masuk, repot. Harus kuat pertahanannya. Nah kita nggak bisa memastikan, oh ini nih pintu Madinah yang dijaga malaikat itu ada malaikatnya. Nah nggak bisa kita tebak. Yang pasti kata Nabi di akhir zaman ada 7 pintu utama. Nakbun kalau bahasanya. Nakbun tuh celah.
Sekarang sih bisa ditebak-tebak masuk Madinah itu bisa lewat ini, bisa lewat ini. Kalau dari bandara jalur ini, kalau dari kereta jalur ini ada. Kayak kalau kita mau masuk Kabupaten Pasir tuh bisa mana? Kalau masuk Suliran Baru bisa lewat Simpang Batu. Ya, bisa lewat mana lagi? Laburan. Laburan Suliran lama. Laburan ya. Sungai Tuak. Jadi ada celah-celahnya. Jadi ada pintu masuknya. Baik, jadi sampai ke sana-sana ya, Masya Allah. Jadi agama kata Ali bin Abi Thalib nggak bisa kita serahkan 100% harus masuk akal kita terus. Ada contoh kasus yang akhirnya bermasalah karena dia menggunakan kepintaran akal. Bagus sebetulnya, memang kita harus pakai. Syariat itu nyuruh kita berpikir. Ulil albab afala yatafakkarun. Bahkan Quran pertama Iqra, suruh baca, mikir, baca gitu ya. Tapi kan tidak semuanya harus begitu. Ada sesuatu yang kita membaca, kemudian kita mengimani, jangan diprotes. Nah ini masalahnya, ketika nggak cocok sama otak dia langsung diprotes. Akhirnya buat syariat baru. Nah itu jadi bid'ah. Bid'ah itu tertolak, bukan tertolak saja. Kalau ditolak santai aja, ngelamar lagi kan gitu. Ini enggak masuk neraka. Kalau nggak bertaubat atau nggak Allah ampuni. Contohnya sering kita ulang, dulu di zaman Aisyah, ya. Ada perempuan bertanya kepada Aisyah, kenapa sih kalau kita ini cewek-cewek kalau haid itu kalau sholat libur, tapi kalau puasa harus diganti setelah libur nggak puasa, ya nggak? Ramadan haid 7 hari atau 8 hari atau 5 hari, nanti selesai Ramadan harus bayar utang dulu, baru puasa sunnah lebih afdal. Tapi kalau puasa sunnah dulu bayar utangnya nanti, karena membentang boleh aja nggak apa-apa. Tapi harus dibayar utangnya. Tapi kalau dia hari-hari biasa nih nggak sholat, ya walaupun di Ramadan, jadi 7 hari nggak sholat. Kenapa puasanya harus diganti? Sholatnya enggak. Kan puasa kalah kedudukannya dibandingkan sholat. Amal pertama kali dihisap oleh Allah sholat. Amalan setelah syahadatain yang paling penting apa? Sholat, ya nggak? Sholat, syariat pertama setelah tauhid sholat. Rasulullah mi'raj langsung ke sana atas langit berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya sholat, langsung Rasulullah suruh ngadep. Bukan Jibril nganter tok. Saking pentingnya sholat. Tapi yang paling penting ini kok jadi paling remeh-temeh, ya enggak? Paling orang malas-malasan, ya enggak? Nah itu tugas orang tua meyakinkan kepada anak-anak, sholat itu nomor sito number one. Penting, boleh kalau kita jamak, kalau kita apa, yang penting sesuai dengan syariat. Nah itu, jadi sampai sholat tadi ya, saya ini ngantuk. Banyak pikiran. Laukana dinu birrahi lakana asfalal khuf aw labis ma'ala ala. Tadi kok saya nyinggung Isra Mi'raj segala, apa maksud? Apa Sakuri? Tadi saya nyinggung Isra Mi'raj, apa yang dibahas? Oh iya tuh, kan udah lupa, ya Allah, ngantuk, bukan ngantuk. Pusing, banyak yang dipikir. Iya itu nanya kepada Bunda Aisyah, kok kenapa gitu? Sholat kan lebih penting. Ya. Puasa harus diganti. Sholat kok enggak? Nah, kata Bunda Aisyah enggak langsung jawab hikmahnya begini-begini, enggak. Bunda Aisyah ngomong begini. Anti ini kelompok Haruriyah ya. Jadi kelompok Haruriyah itu orang Islam, tapi dia beragamanya sesuai dengan pemahaman dia saja, tidak mengikuti pemahaman sahabat Nabi. Karena kalau di kalangan sahabat Nabi termasuk Bunda Aisyah, ya Rasulullah ajarkan puasa diganti bagi cewek haid, tapi sholat enggak, udah gitu. Rasulullah nyuruhnya gitu, puasa diganti, sholat enggak, udah. Sebenarnya kalau dicari hikmahnya ada. Karena Islam itu agama yang mudah, kasihan kalau kodok sholat capek juga, walaupun cuma 5 menit, kalau terus-terusan seminggu, Allahu Akbar, asar, komat lagi, nanti maghrib, isya, kan capek juga, alhamdulillah. Ada aja hikmahnya. Cuma kata Bunda Aisyah, karena dia pakai otaknya, kalau sholat lebih penting daripada puasa, ya harusnya sholat juga diganti. Makanya kalau orang haid harus diqodok sholatnya. Ada yang begitu, ada pendapat itu, tapi jarang, alhamdulillah.
karena sesat jelas. Ada dulu yang punya pendapat seperti itu. Di internet ketik di Google ada yang berpendapat seperti itu. Tapi alhamdulillah nggak ada followernya. Dulu ada yang punya pendapat seperti itu dan sempat viral, bahkan kelompoknya kuat sampai membunuh Ali bin Abi Thalib, ya, membunuh sahabat-sahabat Nabi. Nah, siapa? Abdullah bin Khabbab bin Arad. Nah, Abdullah bin Khabbab bin Arad. Nah itu, jadi boleh, dan memang kita harus pakai otak, ya, harus berpikir. Cuma jangan juga kita dahulukan otak kita daripada wahyu. Contohnya, katanya Tuhan nggak ada. Kalau Tuhan ada, masa ada orang miskin? Nah, emang dia Tuhannya? Justru orang miskin harus ada, karena Allah mau nguji yang miskin bersyukur bersabar nggak, yang kaya baik nggak sama yang miskin. Itu ujian. Dunia itu tempat uji menguji. Bukan dia Tuhannya harus kaya semua. Tuhan nggak ada katanya. Masa ada orang sakit, ada orang miskin? Ya memang Allah itu mau uji dengan sakit, dengan sehat, gitu. Nggak ada masalah sakit, yang penting sabar. Seperti itu. Jadi dia ingin, jadi Tuhan tuh harus bersikap kayak dia. Kalau dia aja nggak bisa menciptakan dirinya sendiri, dia juga dibuat sama bapak ibunya yang dulu-dulunya ya Allah yang menciptakan. Tapi dia mengatakan nggak ada Tuhan berarti, karena ada orang miskin, karena ada orang melarat. Seperti itu. Nah, jadi inginnya Tuhan tuh kayak dia. Ya jelas-jelas dia bukan Tuhan, karena dia dibuat. Seperti itu. Nah, jadi kita nggak mengenal Tuhan karena kita nggak datang sama Tuhan. Memang kita menutup diri, ya nggak mungkin kita kenal. Seperti itu. Itu kisah tukang cukur. Ya sebetulnya mungkin bohong aja itu. Kisah kepada Abu Hanifah benar atau enggak? Tapi betul juga sih. Jadi tukang cukurnya yang ateis, enggak ada. Terus didatangkan orang gondrong. Apa namanya? Enggak ada tukang cukur. Ada saya. Loh itu mesti banyak orang gondrong. Panjang-panjang itu orang rambutnya panjang. Enggak ada tukang cukur. Ada. Saya loh, jelas-jelas ini saya. Kan dia aja nggak mau datang sama saya. Ya itu sama. Tuhan tuh ada. Kamu aja nggak mau datang sama Tuhan. Wah betul juga. Boleh. Iya kan? Dia nggak mau datang ke tukang cukur. Ini rambutnya gondrong. Gak bisa cukur sendiri. Ya sama, Tuhan ada karena kita nggak mau datang sama Tuhan, nggak mau mencari, nggak mau menggunakan hati dan fitrah kita, akhirnya menolak Tuhan. Kenapa? Mau enaknya aja. Kalau Tuhan nggak ada, hidup enak. Mau ngerampok, mau bohong, mau bunuh orang, ambil dompetnya, nggak ada, mati udah nggak ada Tuhan. Tapi kalau yang ada Tuhan, takut dia nanti dimarahin sama Tuhan, dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala, takut dia. Sekecil apapun berbuat jahat, mikir-mikir. Kan banyak orang yang jahat banget. Kalau nggak dihisab sama Tuhan, nggak adil sekali dunia ini. Seperti itu. Nah itu. Kemudian hadis 55. Hadis 55. Wa an Safwan ibn Assal, dari Safwan bin Assal radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna. Rasul itu nyuruh kita idza kunna safran, kalau kita lagi safar, alla nanzi khifafana salasata ayamin wa layaliyahunna, kita nggak usah cabut khuf kalau wudu selama 3 hari 3 malam kecuali kita junub, illa min janabah, walakin min ghaid, tapi kalau hanya sekedar buang air besar, baul, buang air kecil, naum, tidur, itu nggak apa-apa, kita nggak usah cabut khufnya. Seperti itu. Akhrajahu Nasa'i wa Tirmidzi wa labdu lahu wa Ibnu Khuzaimah. Hadis riwayat Imam Nasa'i, Tirmidzi dan lafaz Imam Tirmidzi hadis ini, dan Ibnu Khuzaimah. Nah, jadi Imam Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah mensahihkan. Jadi saya ulangi ya penjelasannya. Jadi kalau untuk musafir 3 hari masa boleh mengusapnya. Ya 3 hari 3 malam. Jadi 2 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Kalau orang nggak musafir kayak kita sekarang, 1 kali 24 jam, 1 hari 1 malam. Nah itu ternyata kita harus tahu juga waktu, karena itu perhitungan ibadah, kapan maghrib, kapan isya, harus tahu waktu. Jam itu perlu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu waktu belum ada jam ya pakai kira-kira.
Matahari segini awal pagi, nanti tinggi dikit duha, naik lagi zuhur di tengah, nanti zawal. Nah, gitu. Nah, jadi matahari patokan waktu, bulan patokan waktu. Nah, karena kita menyembah Allah di waktu-waktu itu. Jadi kita harus tahu. Jadi kalau belajar ilmu falak, ilmu astronomi yang berhubungan dengan alam, kalau niatnya untuk betul-betul mendekatkan diri sama Allah, lebih tahu tentang kebesaran Allah, bagus. Cuma jangan kita neliti falak, jago astronomi, bisa keluar angkasa, bisa buat roket. Siapa itu yang buat roket wisata kayak siapa? Elon, bukan Mang Elon ya, Elon Musk yang termasuk orang paling kaya di dunia. Insya Allah tuh buat ke atas mobil listrik, ya kan? Tesla itu Elon Musk, bukan Mang Elon rahimahullahu taala. Nah, jadi dia cuma buat-buat aja, bisa gini supaya tembus gitu, bisa bolak-balik nggak hancur, tapi nggak sholat, itu percuma. Itu isyarat. Allah jelaskan orang-orang seperti itu dalam surat Rum. Nah, tentang orang-orang Romawi, orang Barat, Rum memang jago-jago kalau sains, pertanian, ya sains itu jago. Dia masalah dunia jago, tapi untuk akhirat nol putul. Karena dia hanya percaya terhadap kehidupan dunia ini. Ya'lamuna dhahiran minnal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Nah, kita jangan begitu. Memang jago. Udah Allah isyaratkan dalam surah. Dari dulu kan Romawi itu kuat, hebat. Bule-bule itu loh. Buktinya Indonesia dijajah Belanda lamanya. Padahal Belanda itu kabupaten aja, negara kecil lagi. Berapa orang aja isinya? Kalau dikeroyok sama orang Maluku aja habis. Tapi kenapa kita bisa dijajah sama rakyat kecil sekali? Kenapa? Ya karena mereka pintar juga, punya bedil. Kita bambu runcing, ya perlu kepintaran. Makanya 350 tahun mikir baru bisa melawan. Alhamdulillah sadar. Nah jadi masah alal khuffain. Jadi kalau kita musafir 3 hari, kalau enggak musafir 1 hari. Nah, kemudian hadis ke-56. Wa an Ali. Oh, langsung saya praktek ya, 3 hari. Contohnya saya udah wudu nih. Kan jam berapa? Anggap aja jam 7 lah ya, mundur jam 7. Udah wudu nih. Langsung pakai khuf, tepek ke kos kaki. Bismillah, kanan dulu, habis itu kiri. Nah, udah. Nanti batal. Mau sholat isya. Wudu kan? Bismillah, wudu. Biasa wudu. Muka, ya, tangan, usap kepala. Nah, giliran kaki. Udi mau ngelepas. Wah, biar tak lepasin, Paci. Nah, jangan dilepas karena saya pakai dalam keadaan suci. Nah, jadi giliran kaki tinggal apa? Ambil air, usap atasnya. Mohon maaf, saya praktek. Ya, yang kiri. Ya, boleh pakai tangan mana aja, kiri boleh, kanan boleh. Udah. Nah, ketika saya batal kemudian saya wudu, itu waktu awal perhitungan, bukan tadi pakai. Ada yang berpendapat awal pakai, cara ngitungnya jam 7 ya, nanti habis jam 7 hari ke-3. Nah, pokoknya 3 hari, jadi jam 7 sekarang, jam 7 besok, jam 7 besoknya udah habis masa mengusapnya. Ya, kalau udah jam 7:30 jangan diusap, harus sudah dilepas karena sudah habis masa aktif atau masa tenggang lah untuk mengusap. Jadi perhitungan waktunya sejak kita batal terus kita wudu pertama kali itu. Jadi kapan kalau kita batal nih wudunya nanti jam 12 malam. Nah, itu berarti jam 12 malam itu awal. Nah, baru besok hitungnya. Banyak pendapat sebetulnya kita. Awal perhitungan mengusap setelah batal. Kalau saya sudah pakai khuf nih, saya wudu aja, tapi wudu saya bukan karena batal. Boleh nggak wudu bukan karena batal? Boleh. Jadi saya mau salat isya wudu lagi. Nabi itu begitu. Nabi setiap sholat wudu. Itu namanya tajdidul wudu. Jadi wudu lagi padahal nggak batal. Nah, itu bagus. Sunnah itu. Ya.
Jangan saya mau wudu, membatalkan diri, pegang cewek. Menurut saya mau batal, tidak boleh. Menurut sebagian ulama kan batal ya. Nah, atau apa supaya batal apa ya? Mau nggak mau kencing paksa kencing. Ya nggak usah kalau nggak batal. Kalau wudu aja boleh. Namanya tajdidul wudu. Jadi biar nggak batal boleh berwudu. Namanya tajdidul wudu. Nah kalau wudu boleh. Apa namanya nanti sudah sholat asar mau sholat asar lagi ya? Nggak boleh kalau itu. Ah, kayaknya nggak mantep tadi sholat isyanya. Sholat lagi ya sampai 3 kali sholat isya. Nggak boleh. Nggak oleh. Nggak oleh. Nggak oleh. Nggak boleh. Barakallahu fikum. Nah, jadi paham. Jadi awalnya itu batal terus kita langsung wudu. Kalau batal tapi nggak ngusap, ya belum dihitung. Nanti pas pertama kali ngusap di awal dia batal. Pertama kali ngusap di awal batal itu dicatat. Ada sih pendapat setarnya awal pakai. Biasalah. Pokoknya mau pakai yang mana boleh tapi kita tunjukkan yang itu. Nah, terus kalau kita enggak musafir berarti 1 hari 1 malam. Nah, kan tadi ngusap jam berapa? Jam 8 lah katakanlah ya. Jam 8. Ngusapnya jam 8. Berarti jam 8 besok seperti gini lagi udah habis. Udah habis. Ya, itu termasuk pembatal menurut pendapat sebagian ulama. Walaupun saya habis ngusap tadi jam 8, ngusap tuh sampai jam 8 besok nggak pernah batal, nggak tidur soalnya, nggak tidur, nggak ke kamar mandi, nggak pegang-pegang, nggak batal. Saking masya Allah ya, mungkin duduk terus di masjid zikir, ya minta uang kaget, ya nggak batal. Tapi udah masuk jam 8, otomatis batal karena masa tenggangnya habis. Kalau lomba itu udah habis waktunya, gitu. Nggak boleh main lagi, cetak gol percuma aja, ya udah selesai. 45 menitnya 2 kali udah selesai, ya udah biar cetak gol nggak, udah batal, golnya nggak dianggap. Nah itu pendapat. Jadi pokoknya walaupun kita nggak batal sejak ngusap itu, kalau waktunya udah habis 24 jam kalau musafir, kalau mukim, ya kalau musafir 3 kali 24 jam, ya kalau sudah habis waktunya otomatis batal. Walaupun tidak batal ya. Jadi pembatal wudu bagi yang mengusap al-khuf itu kalau melepas khufnya, itu pendapat. Tapi pendapat yang kuat selama nggak batal, walaupun masa tenggangnya habis, ya nggak batal aja. Orang tadi saya jam 8 belum kentut, belum kencing, ya belum tidur sampai jam 8 lagi besok hari apa? Hari Selasa. Nggak batal. Udah walaupun jam 9 nggak batal. Jadi sholat aja. Nah itu pendapat lebih kuat. Wallahu a'lam. Batalnya kapan ya? Kalau kentut, kalau apa namanya melakukan pembatal wudu. Nah terus kata sebagian ulama juga pembatalnya itu kalau kita coplok, kalau kita lepas, otomatis langsung batal wudunya. Saya tadi ngusap jam berapa? Jam 8. Ya, terus dicopot kaos kakinya 1 atau dua-duanya. Ih panas amat. Apa namanya dilepas, batal langsung. Padahal nggak kentut, batal wudunya karena dilepas. Nah itu pendapat yang lebih kuat. Selama nggak kentut walaupun dicoplok nggak batal. Nah, nggak batal. Nah, ya tapi kalau habis dicoplok kemudian pakai lagi nggak boleh. Habis itu mengusap. Nah itu dicatat, agak aneh ya. Kan nggak batal juga, ya udah nggak apa-apa. Kan saya makainya dalam keadaan bersuci juga kan, belum batal. Ya tapi otomatis berubah anunya. Apa namanya temponya. Jadi ada 2 pendapat. Gimana tadi? Udah. Ke pembatal masa al-khufain, pendapat pertama kalau masa usapnya habis, itu otomatis batal. Kemudian apalagi kalau kita coplok. Tadi habis wudu apa namanya mengusap khuf, kemudian kita coplok, itu batal wudunya. Jadi kalau sholat pakai itu nggak boleh menurut pendapat. Tapi pendapat yang kuat walaupun kita lepas,
Kalau kita nggak batal wudunya, dengan kentut atau pembatal wudu, maka aman aja dipakai sholat. Cuma ya itu berarti kita nggak bisa ngusap, kita nggak bisa ngusap, kita harus batal kemudian wudu lagi. Nah, intinya ada dua pendapat tuh, jadi nanti nggak usah kaget. Secara umum dua itu, jadi nggak usah saling menyalahkan kalau temannya pakai pendapat yang ini. Nah, jadi pembatal wudu yang dibangun di atas mengusap khuf menurut sebagian ulama tadi melepas, ya otomatis wudunya batal walaupun udah kentut, atau habis waktu ngusapnya. Ini udah berapa kali kita jelasin, mudah-mudahan nempel. Praktek aja nggak apa-apa nanti. Tapi sekali lagi ya, walaupun nggak batal, nanti kalau kita pakai lagi itu nggak bisa dipakai untuk ngusap, harus kita batal dulu, habis itu pakai lagi. Nah, kemudian pembatal yang disepakati junub. Nah, kalau ini disepakati, ya kita baca hadisnya. Di sini ada nggak? Jadi kalau kita di sini hadis nomor, di sini nggak ada. Ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Oh, ini sudah kita baca tadi ya. Jadi kita boleh mengusap khuf, nggak usah dilepas kecuali kita junub. Contohnya, tadi saya batal. Kemudian saya usap jam 8. Jam 8. Jam 9 saya junub. Pokoknya junub aja, apa sebabnya? Junub. Otomatis pas ya memang harus mandi. Bagaimana nggak batal? Ya harus dilepas. Jadi otomatis batal wudunya. Ya, otomatis batal wudu, namanya juga janabah. Jadi kalau kita janabah lagi pakai khuf, harus dicoplok gitu. Kenapa? Harus mandi junub. Harus mandi junub. Nah, tapi kalau pakai khuf terus kentut, buang angin. Mohon maaf, buang angin. Harus dilepas nggak pas wudu? Nggak harus. Cukup usap. Karena hadas kecil saja. Ghaid, baul, hadas kecil, buang air besar, buang air kecil, atau hal-hal yang lain. Tapi kalau janabah, saya janabah, mengusap aja, mandi junub, usap, nggak boleh. Kecuali ya kaki kita diperban, habis dipotong atau junub, sakit-sakit junub. Ya, jadi di badan yang bisa disiram, yang enggak diusap. Nah, atau kata para ulama, yang enggak kena basuh ditayamumin. Tapi kalau betul-betul enggak bisa kena air sama sekali, ya cukup tayamum tok walaupun janabah. Ada orang kena tipes. Ya, kena tipes kata Pak dokter kalau kena air lo tambah parah. Padahal dia junub, tiap malam junub lagi. Waduh. Ya, tiap malam junub. Gimana? Dia nggak boleh kena air. Ya udah, tayamum aja. Tapi kalau masih ada bagian yang kena air, dimandiin yang bisa kena air, yang nggak boleh jangan. Ya cukup ditayamumin. Nah, jadi tayamum niatnya untuk mengangkat hadas yang tidak bisa dibasuh itu. Itu. Ada yang mengatakan cukup diusap. Itu kita bahas nanti ya permasalahan itu. Masalah perban, bagaimana kalau kita diperban terus kita mau wudu, yang diperbannya bagian wudu, tangan di sini. Ya, apa kita coplok perbannya? Nah, kita lanjut. Jadi pembatal masah al-khufain ada berapa tadi? 3. Yang pertama, junub wajib dicoplok itu. Yang kedua, masa tenggang habis. Kalau enggak musafir 24 jam. Kalau musafir 3 kali 24 jam. Tapi ini pun berbeda pendapat yang dua ini ulama. Kita kuatkan
Ini nggak membatalin, walaupun kita coplok nggak batal, walaupun kita habis masa tenggangnya, kalau memang kita nggak batal ya nggak batal. Udah tahu sudah, biar kita amalkan, pilih yang mana nggak apa-apa lah. Nah, udah tahu aja, aman insya Allah. Berapa menit lagi Isya? Hah? Sudah berarti 2 menit. Ada pertanyaan bapak-bapak ibu-ibu? Mangga silakan. Khuf. Ya. Ah. Ya. Hmm. Ya. Ya. Oke. Jadi kalau kita pakai bot atau pakai sepatu kerja dinas khuf tadi itu, tapi ada kotorannya. Dilihat kotorannya, kotoran apa? Kalau kotoran sapi nggak apa-apa. Kotoran sapi itu tidak najis. Kotoran unta tidak najis, kotoran ayam tidak najis, kotoran ikan tidak najis. Pokoknya binatang yang halal dagingnya kalau disembelih jangan dimakan hidup-hidup. Ya, binatang yang halal dagingnya, pendapat ini yang kita kuatkan, ini pendapat Hanabila, itu tidak najis, cuma kotor saja. Kalau bisa dibersihkan dulu, cuma nggak najis. Ya, boleh diusap. Ya, jadi kambing kotorannya nggak najis, sapi kotorannya nggak najis, kijang nggak najis, cuma kotor aja. Jadi boleh nggak sholat di kandang kambing? Boleh. Sah nggak sholatnya kalau ada tai kambingnya? Boleh, sah. Tapi kalau menurut ulama Syafi'iyah, setiap kotoran, entah itu kotoran yang halal kalau dimakan dagingnya atau enggak, itu najis. Jadi ada 2 pendapat. Jadi kalau ada ayam di masjid buang ya dibersihin. Cicak ya dibersihin. Nah, cicak kan nggak boleh dimakan, berarti najis. Cuma hal-hal kayak cicak, kecoa yang susah dihindari itu dimaafkan. Yang penting kita udah berusaha. Darah haid, kalau kita udah berusaha membersihkan masih ada sisa-sisanya, dimaafkan. Nah, jadi kalau kita tadi tugas dibersihkan tetap, karena kita diperintahkan bersih. Tapi kalau sudah dibersihkan tetap susah, ya nggak apa-apa. Jadi apalagi kalau di lapangan ya sudah wudu, kita nanti masa al-khuf, sholat pakai khuf itu sunnah Rasul justru. Kalau kita lagi pakai sepatu di lapangan, sholat di tanah itu mantap justru. Kayak zaman Nabi, kayak tentara itulah. Wudu, sholat begitu, itu mantap. Najis tanah, enggak, manusia itu dari tanah. Yang penting di tanahnya jangan ada tai manusia aja, mohon maaf. Kotoran manusia najis karena manusia nggak boleh dimakan. Manusia boleh dimakan nggak? Nggak boleh. Oke, jelas. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Jadi kita sebelum wudhu masih batal. Oh, enggak itu melanggar tata cara permainan. Itu tidak memenuhi syarat. Jadi syarat untuk dianggap bahwa itu bisa diusap kalau kita pakai dalam keadaan suci. Kalau dalam keadaan batal, belum wudu, apalagi junub, belum mandi junub, tiba-tiba pakai khuf, wah itu nggak dianggap, harus dicoplok, wudunya harus dicoplok, seperti itu. Wadah, jelas ya? Ya. Jadi syaratnya kita harus wudu dulu. Nah, kalau belum wudu pakai itu ya pakai aja, cuma kalau wudu coplok. Iya. Nah, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat, permasalahan kita dimudahkan dengan sebab kita berada di majelis ilmu, kita diberikan kelapangan rezeki, kemudahan di dunia dan di akhirat, dan bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin dan kemanusiaan. Nah, jadi saya ingin makin kita ngaji makin bagus akhlak kita, walaupun saya sendiri belum bagus, tapi nggak apa-apa lah, kita belajar. Karena apa gunanya kita ngaji tapi kita tidak mencoba upgrade, mencoba memperbaiki perilaku kita. Nah,
Demikian Bapak Ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.